Bab 3121. Kerja sama dimulai. Setelah memikirkannya, Ketua Iblis Mata Merah mengangguk setuju dengan Erikin. Dalam 500 tahun terakhir, dia belum pernah melihat Erikin, juga belum pernah mendengar adanya hubungan antara keluarga Ni dan Erikin. Mereka bertemu secara kebetulan. Dia secara alami percaya bahwa Erikin menyelamatkan Johan Ni murni karena faktor kepentingan. Karena itu, Erikin menemukan bahwa kekuatannya membuatnya tidak dapat menyelamatkan Johan Ni, dan masuk akal untuk mengubah rencananya dan bekerja sama dengan dirinya. Jika dia bisa hidup damai dengan Erikin, dia secara alami tidak ingin mengambil risiko terpapar dan pergi. Tapi, apa yang diinginkan pria ini dari dirinya sendiri? Kamu ingin aku menggantikan Johan Ni untuk membantumu? Tanya Ketua Iblis Mata Merah. Tapi jangan berharap terlalu banyak, aku belum sepenuhnya menelan Johan Ni, aku belum mengendalikan ingatannya, jadi kemampuanku terbatas dan aku tidak bisa mencapai tingkat kultivasi nyata Johan Ni. Aku salah, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu menyerang. Erikin menggelengkan kepalanya. Saat nanti, kamu berpura-pura lemah saja dan tetap tinggal. Kamu harus melahap pil Dewa Johan Ni, aku bisa memberikannya kepadamu secara langsung. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Ketua Iblis Mata Merah sedikit curiga, matanya menjadi sedikit waspada lagi. Erikin terus mengatakan bahwa mereka berdua bekerja sama. Sekarang pil mujarab diberikan kepada dirinya. Jika dia terus duduk, apa yang bisa berguna? Orang ini tidak akan menipu dirinya, kan? Aku bilang aku kenal sedikit tentang Ketua Iblis, jadi ada banyak cara kamu untuk membantuku, bukan hanya yang ini. Erikin tersenyum. Melihat Ketua Iblis Mata Merah sudah penuh dengan rasa ingin tahu, Erikin juga lebih santai. Apakah ada cara lain untuk membantumu? Jangan buat orang penasaran, katakan saja. Mata Merah menjadi semakin bingung. Teknik rahasia, aku ingin meminjam bakat teknik rahasia milik keluargamu, ucap Erikin. Kamu tahu rahasia teknik klan kami? Mata-mata merah bersinar terang. Tak peduli dengan anomali mata merah, mata Erikin berbinar. Itu benar, aku sudah memikirkan ini sejak aku menyadari bahwa kamu adalah kultivas pola darah. Setan bumi pola darah kalian memiliki sejenis teknik rahasia khusus, yang dapat membubarkan serangan balik dari pil iblis. Setelah meminumnya, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan kultivator, tetapi tidak memiliki efek samping, itu benar. Kamu ingin meminjam teknik rahasia pola darah untuk membantumu berkembang. Mata Merah menyipitkan matanya dan menatap Erikin dengan heran. Tentu saja, seperti yang kamu lihat, aku tidak cukup kuat pada kultivator di kapal bintang, sangat sulit untuk mencapai 5 besar, jadi aku punya mengincar Johan Ni, tetapi sekarang setelah aku melihat kamu, aku punya ide yang lebih baik. Erikin tersenyum. Johan Ni yang terselamatkan, dia hanya satu orang, tapi jika kamu bisa mengeluarkan teknik rahasia pola darah dan aku adalah master obat, bisa membuat pil iblis, itu akan lebih menguntungkanku. Ceritakan dulu, bagaimana kamu tahu tentang teknik rahasia pola darah? Mata Merah menyela Erikin sambil mengerutkan kening. Teknik rahasia pola darah memang ada, tapi tidak sesederhana yang dikatakan Erikin. Jangan menyangkal, aku pernah mendengarnya dari seseorang dari sekte setan 7 jiwa, tidak ada yang salah. Erikin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Mata Merah berkedip, dia menatap Erikin, mencoba melihat apakah Erikin mengatakan yang sebenarnya. Tapi, ekspresi Erikin acuh tak acuh, dia tidak menghindar sedikit pun. Berkolaborasi dengan iblis wilayah asing adalah pelanggaran berat bagi kultivator biasa kalian, kamu berani? Mata Merah bertanya ragu-ragu. Hehe, kamu ketua iblis, aku kultivator biasa, kamu tidak beritahu, aku tidak beritahu, siapa yang akan tahu tentang ini?
kata Erikin dengan senyum bebas dan santai. Selain itu, aku mendengar bahwa ketua iblis wilayah asing memiliki kepribadian yang sulit diatur, tetapi kamu malah lebih disiplin daripada aku. Erikin, iblis wilayah asing sangat licik, tidak bisa dipercaya. Setelah mendengar ini, Iblis Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk dengan gugup. Setelah mendengarkan cukup lama, Erikin justru melepaskan Johan Ni dan beralih bekerja sama dengan ketua iblis wilayah asing. Itu terlalu berbahaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku bisa memutuskan sendiri, kata Erikin dingin. Bagaimana pendapatmu tentang kerjasama ini? Tanya Erikin. Dengan kekuatan klan garis keturunanku, bisa. Tapi aku harus meninggalkan bekas di tanganmu, beranikah kamu? Ketua iblis mata merah menjilat bibirnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, apakah kamu akan menyerahkan Johan Ni yang akan segera berada dalam genggamanmu, dan malah mengendalikan tubuh aku sebagai gantinya? Erikin tertawa, langsung memperlihatkan lengannya. Tapi, apakah yang lain juga harus melakukan hal yang sama? Itu tidak perlu. Setelah aku memberimu pola darah ini, kamu hanya perlu bersembunyi dari mereka dan mengirimkan aura ke dalam tubuh mereka, kata mata merah. Erikin, orang ini adalah ketua iblis. Dia sangat berbahaya. Tanda apa yang dia tinggalkan padamu, mungkin dia akan membunuhmu. Kamu tidak boleh impulsif. Melihat apa yang dikatakan mata merah disetujui semuanya oleh Erikin, Iblis Fu tidak bisa menahan diri dan berteriak lagi. Cukup, aku bisa menangani masalah ini, juga bisa mengendalikannya. Aku bilang tidak ada hubungannya dengan kalian berdua di sini. Ekspresi Erikin menjadi dingin dan dia memarahi Erikin. Pada saat ini, ekspresi Erikin membuat tubuh Iblis Fu bergetar. Dia merasa bahwa Erikin sangat aneh sekarang. Bekerja sama dengan ketua iblis wilayah asing dan mengorbankan Johan Ni, ini tidak sejalan dengan pemahaman dia tentang Erikin. Tapi itu memang terjadi. Tidak hanya ketua iblis meninggalkan bekas pada dirinya. Bahkan, Erikin ingin membantu ketua iblis ini lebih cepat mengendalikan tubuh Johan Ni. Bukankah ini bersekongkol dengan harimau? Mungkinkah Erikin benar-benar terdorong untuk masuk 5 besar hingga menjadi sedikit paranoid dan terpuruk ke jalan iblis? Tuan, kita tahu terlalu sedikit tentang ketua iblis wilayah asing, jika dia ingin membunuhmu. Setan hitam menggertakkan giginya dan mencoba membujuknya, tetapi Erikin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku tidak butuh kalian ikut campur urusanku. Dalam satu serangan angin puyuh, Iblis Fu dan setan hitam keduanya terperangkap dalam paket Reiki yang tak terhitung jumlahnya dan dikirim langsung ke laut kesadaran dia. Hehe, sepertinya kedua roh milikmu ini tidak terlalu patuh, lebih baik biarkan aku menelannya. Mata merah menjilat bibirnya dan berkata, bukan tidak mungkin juga, tetapi apakah kamu benar-benar membutuhkannya? Erikin bertanya. Hehe, teman seiman, aku bercanda, mereka berdua setidaknya memiliki hubungan yang baik denganmu. Lagi pula, klan pola darah kami tidak tertarik pada jiwa manusia, hanya menyukai tubuh manusia. Mata merah tertawa. Kamu dan aku bekerja sama, aku pikir kamu akan segera mendapatkan keinginanmu. Erikin juga tersenyum. Setelah itu, ketua iblis mata merah mengulurkan jari-jarinya yang gelap dan ramping dan menyentuh tangan Erikin, lalu gumpalan darah mengalir di sepanjang ujung jarinya dan mengalir ke tubuh Erikin. Erikin membuka dark eye dan meliriknya, dia langsung merasakan bahwa setelah pola darah memasuki tubuhnya, itu menyebar seperti kabut, seolah menghilang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa benda ini tersebar di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada kerohanian yang tak terhitung jumlahnya, dan ia dapat mengamati setiap gerakannya. Aura ketua iblis mata merah juga bergoyang beberapa kali dan terengah-engah.
Jelas, penanaman pola darah butuh banyak usaha untuknya. Teman seiman Qin, kerjasama antara kamu dan aku telah dimulai. Tentu saja. Teman seiman, jangan khawatir, jika kamu tidak mengecewakanku, aku, Mata Merah, tidak akan pernah mengkhianatimu. Sama. Darah mengalir di mata ketua iblis Mata Merah, mulutnya yang hitam retak, meskipun dia tersenyum, dia terlihat sedikit menakutkan. Dan senyum Erik Qin juga cukup cerah. Bersambung.